Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore yang bagi kelas sore atau kelas ya sore ya. Ya. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu keadaan sehat ya dan selalu dilindungi terbebas dari wabah COVID-19 ya. Oke, baiklah pada minggu keempat ini, jadi kita akan bahas sedikit tentang apa itu back propagation ya pada mata kuliah jaringan saraf tiruan. So, namanya juga back propagation ya. Nah, back propagation itu apa sih? Jadi back propagation itu merupakan suatu algoritma pembelajaran yang terawasi ya atau supervised learning yang sebelumnya kita udah bahas pada minggu lalu ada dua ya, supervised learning sama unsupervised learning. Nah, ini digunakan untuk perseptron dengan banyak lapisan ya. Jadi untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyi atau biasa disebut hidden layer. Nah, algoritma backpropagation ini menggunakan error output untuk mengubah nilai-nilai bobotnya dalam arah mundur, backward. Bukan squidward ya, tapi backward. Gitu. Mundur. Nah, untuk mendapatkan error ini, tahap perambatan maju atau forward propagation harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi sebelum error, jadi tahapan pemberatan maju itu harus digawi dulu ya. Jadi forward propagation ini harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum melakukan backward ya. So rumusnya bisa Anda lihat di layar kaca, fx sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponen di pangkat min x ya. Nah, di mana arsitektur jaringan algoritma bisa kalian lihat di layar kaca Anda. Itu ada X1, X2, X3 itu adalah input, sedangkan Z1, Z2 itu adalah bobot prosesnya atau bobot layernya, hidden layer, sedangkan Y1, Y2, Y3 ini adalah hasil outputnya ya. So, untuk algoritmanya sendiri, ini kita pertama kali harus inisialisasi bobot ya. Di mana ambil bobotnya awal ini dengan nilai random yang cukup kecil. Terus kerjakan langkah-langkahnya selama kondisi berhenti bernilai false ya. Jadi kalau masih bernilai true kita lanjut. Nah, kalau udah false baru kita berhenti ya. Nah, langkah-langkahnya apa aja? Jadi untuk tiap-tiap pasangan elemen yang dilakukan pembelajaran ya, terus kerjakan feed forward dulu. Ingat ya, tadi kita harus melakukan kerjaannya lebih maju dulu. Nah, yang pertama ini adalah tiap-tiap unit input X menerima sinyal X dan menurunkan sinyal ya, bukan sinyal. Ya. Jadi untuk ke semua unit pada lapisan yang ada di atasnya atau lapisan tersembunyi. Ya, tersembunyi. Ya, saya sembunyi. Oke. Nah, jadi tiap-tiap unit tersembunyi, jadi andai kata nih misalnya unit tersembunyi ada berapa lapisannya. Nah, ini dengan rumus seperti itu, gunakan fungsi aktivasi untuk menghindar sinyal outputnya dan mengirimkan sinyal tersebut kembali ke semua unit, ya, ke semua unit yang ada di lapisan atasnya. Ya, jadi kalau saya butuh kertas lagi, ini nah seperti ini lah ya, butuh di atasnya lapisan atas. Oke, nah tiap-tiap unit outputnya, ini outputnya misalkan, ini input lah, ini proses ini output ya. Nah ini outputnya, ini menjumlahkan nilai-nilai input tersebut ya. Nah, gunakan ada fungsi aktivasinya di dalam ini untuk menghitung sinyal outputnya. Untuk menghitung ya sinyal outputnya. Dan mengirimkan sinyal tersebut ke semua unit di lapisan atasnya. Jadi dia mengirimkan kembali pun dan berundak ya seperti itu ya. Jadi dia berarti itu gitu. Oke. Nah, setelah feed forward dilakukan maka kita akan melakukan namanya back propagation ya. Jadi back propagation ini menerima target pola yang berhubungan dengan pola info pembelajaran ya. Pertama kali kita harus menghitung informasi errornya. Nah, di situ rumusnya error K sama dengan T. T itu target ya. Targetnya K ini dikurangi outputnya K ya dikali turunan yang pertamanya Y ya. Oke. Nah, jadi kemudian hitung koreksi bobot. Ini nantinya akan digunakan untuk memperoleh nilai W ya, nilai W. Apa itu nilai W?
nilai bobot ya. Nah, jadi hitung juga koreksi bias ya. Bias ya, ya bias ya semuanya. Nah, untuk memberi nilai UI-nya. Nah, jadi kirimkan galat ini ya. Ini ibaratnya galat ke unit-unit yang ada di lapisan bawahnya, ya di lapisan bawah. Nah, nanti dia akan mengkoreksi bias. Biasanya itu kan misalnya apa? Bukan tampilan sih, apa namanya? Aduh, alur ya, alur jatuh dari suatu cahaya, misalnya cahaya atau proses ya, atau inputnya. Nah, itu di bias. Nah, tiap unit tersembunyi ini ya di dalam ini, tiap unit ini akan menjumlahkan delta inputnya. Delta inputnya di atas ya, delta input. Ya. Nah, setelah ini delta inputnya diketahui jumlahnya, terus mengalihkan nilai ini dengan turunan dari fungsi derivasi untuk menghitung error di dalamnya ini ya. Jadi kan di sini pasti ada nilai error ya. Kenapa dia bisa di lapisan tersebut ini pasti ada nilai error. Nah, setelah itu baru kita menghitung koreksi bobot ya. Jadi bobot kita itu untuk mengoreksi biasnya juga. Nah, ya. Setelah itu baru kita uh, memperbaiki bias dan bobot pada lapisan tiap-tiap unit tersembunyi ya dengan memperbaikinya. Oke, ini akan berhenti apabila nilainya sudah menjadi false. Oke. Nah, ini bisa dipahami ya. Kalau memang belum, nanti ya. Ini ada contoh soal. Oke, misalkan gunakan back propagation ya dengan sebuah layer tersembunyi 3 unit ya untuk mengenali fungsi XOR dengan dua masukan X1 dan X2 ya. Nah, terus buat iterasi untuk menghitung bobot jaringan kepala pertama X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1 dan T-nya ini adalah 0 ya. Nah, gunakan laju pemauan alfa sama dengan 0,2. Oke, jadi yang pertama lagi kita akan lakukan adalah membuat arsitekturnya ya. Nah, arsitektur ini sudah kita buat, kita rancang sedemikian rupa sehingga menjadi apa yang Anda lihat di depan layar. Ya, jadi ini ada sesuai dengan soal tadi. Kenapa di situ ada 1 sedangkan kita nilai inputnya adalah X1, X2? Ya, kenapa? Ada yang bisa jelaskan kenapa ada 1? Ya, karena kita menginisialisasinya ada 3 unit ya. Ingat, back proses tersembunyi itu ada 3 unit. Nah, kalau ada 3 unit berarti kita harus setidaknya yang satunya juga harus ada 1 unit. Nah, Anda di sini kita sudah mengatakan nilainya adalah nilai 1 ya. Makanya di sini gambarnya adalah 1 X1 X2 ya untuk inputnya. Nah, sedangkan di outputnya ada Z1, Z2, Z3. Oke, sorry ya. Nah, terus langsung masuk ke Y1. Nah, itu adalah untuk outputnya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini, brother and sister ya. Jadi ada pola pertama. Nah, dalam pola pertama ini adalah namanya inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak yang paling kecil ya, randomness. Terus jika kondisi belum terpenuhi langkah 2 sampai 8 ya. Nah, langkah 2 untuk setiap data pelajar langkah 3 sampai 8. Nah, terus untuk langkah 3-nya ini tiap unit masukan ya, tiap unit masukan ya. Ini menerima sinyal ya, menerima sinyal dan meneruskan unit tersembunyi. Nah, terus ada unit tersembunyinya seperti ini. Nah, hitung semua keluaran dari unit tersembunyi ya, keluarannya ini unit tersembunyi ya. Nah, ini keluarannya berapa? Nah, baru kita hitung semua jaringan di unit keluaran. Nah, ini ada jaringannya lagi ya. Ini kita hitung semua keluaran. Nah, langkah 6 baru kita masuk ke propagasi maju. Kita masuk ke maju, naik ya, maju. Nah, dari langkah 7 ini baru kita hitung faktor unit tersembunyi ya yang ada di sini berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi. Jadi kita mengobrak-abrik ini lapisan tersembunyi ya. Nah, baru langkah 8 ini adalah merubah bobot garis yang menuju unit keluaran.
Nah, oke, 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 ya. Jadi untuk mencarinya pola pertama, ya. Selanjutnya kita ada pola kedua. Nah, bedanya pola kedua sama pola pertama, ini langkah 0 sampai langkah 2 ini tidak perlu lakukan lagi. Ya, dia langsung masuk ke langkah 3 sampai ke langkah 8 itu sama. Ya. Jadi itu saja kisi-kisinya untuk mengerjakan contoh soal ini ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan eh, jadikan tugas ya. Nanti bisa kalian kumpulkan melalui Google Classroom untuk minggu depan ya. Oke. Eh, kalau ada yang mau ditanyakan nanti aja di WhatsApp group ya atau di Google Classroom. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sore. Selamat jumpa dan sampai ketemu minggu depan. Oke, bye bye.